Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Ibadah dengan Rasa Syukur. Sudah saya jelaskan bahwa bagi umat perjanjian baru, ibadah yang sebenarnya adalah dirinya sendiri melalui hidup yang dipersembahkan hanya kepada Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya hidup kita harus disertai dengan rasa syukur. Terkait akan hal itu dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Perhatikan kata kalau yang mana menyiratkan bahwa ibadah tanpa rasa cukup tidak ada artinya, jadi sia-sia. Rasa cukup itu maksudnya dengan penuh syukur, saudara. Itulah hidup kita, karena sesungguhnya ibadah adalah hidup itu sendiri. Maka benarlah kalau dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara, baik kita dalam kelimpahan atau kekurangan, sehat atau sakit, senang atau susah, untung atau buntung, kita harus senantiasa bersyukur. Bersyukur berarti memiliki rasa cukup. Itulah ibadah yang sebenarnya yang menyukakan hati Tuhan. Masalahnya itu tidak mudah, tetapi harus diakui bisa, saudara. Apalagi kita di dalam Tuhan, ada meterai Roh Kudus di dalam diri kita. Itu pasti bisa, meskipun itu tidak mudah. Saudara, kita harus memiliki dasar rasa syukur yang benar. Pada umumnya, orang mendasarkan rasa syukurnya pada hal-hal yang tampak mata. Nah, itu dasar rasa syukur yang tidak tepat, kalau tidak boleh saya katakan salah. Maka syukurnya hanya ketika lulus sekolah, mendapat pasangan hidup, kerjanya dibuat berhasil, mendapat kedudukan, bisa beli rumah, mobil, terhindar dari musibah atau penipuan, sembuh dari sakit, dan sebagainya. Sehingga ketika yang terjadi itu sebaliknya, maka orang seperti itu tidak lagi bisa bersyukur. Maka seperti saya katakan di atas, bersyukur yang seperti itu tidak tepat, tidak benar. Lalu yang benar yang seperti apa? Nah, rasa syukur yang benar dasarnya harus pada kenyataan bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa kita. Kita harus bisa bayangkan, seandainya Kristus tidak mati buat kita, maka keadaan kita akan jauh lebih buruk daripada sekedar tidak lulus sekolah, gagal karir, tidak sembuh dari sakit, tidak dihormati, difitnah orang, atau keadaan-keadaan tidak nyaman lainnya. Begitu, saudara. Tetapi memang yang begitu susah untuk dihidupi, bahkan dihayati juga tidak mudah. Maka kita harus berjuang, kita harus nekat. Nekat dalam arti nekat mengenakan filosofi hidup yang benar. Apa itu? Yaitu
Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 8. Ini harus benar-benar kita hidupi, saudara. Kenapa? Karena ketika prinsip kita asal ada makanan dan pakaian cukup, kita akan selalu bisa bersyukur ketika kita tidak punya tabungan di bank, ketika usaha kita macet, ketika kita tidak kaya, ketika kita tidak seperti tetangga yang bisa beli ini dan itu dengan mudah, saudara. Selain itu, juga harus kita ingat bahwa suatu saat nanti segala sesuatu yang ada pada kita, hasil perjuangan kita yang sudah kita peroleh dalam hidup kita, pasti akan kita lepaskan, pasti akan kita tinggal. Artinya, ketika kita menghadap Allah, tidak akan ada yang kita bawa. Seperti kata Ayub dalam Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Itu juga harus kita jadikan dasar sebagai rasa syukur kita. Kalau hal itu, maksud saya kedua hal itu kita sadari, asal ada makanan dan pakaian cukup, kita juga hayati betul bahwa semua nanti pasti akan kita lepas, akan kita tinggalkan, maka kita akan bisa ikhlas menerima segala keadaan. Walaupun itu sangat menyakitkan, bahkan sekalipun sampai ditinggal orang yang kita kasih, kita akan tetap bisa bersyukur. Ya, saudara, karena bersyukur itu sejatinya bisa menerima dengan ikhlas apapun yang menimpa kita dan percaya bahwa itu kebaikan Tuhan. Itulah yang dimaksud ibadah yang disertai rasa cukup. Kalau ibadah atau hidup seperti itu yang kita perjuangkan, tadi dikatakan di atas, memberi keuntungan besar. Pertanyaannya, keuntungan apa? Jawabnya yang pasti, kita akan tenang, ada sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Orang Jawa berkata ora kemerungsung, maksudnya tidak gelisah. Tidur akan nyenyak walau beralaskan ubin. Makan akan enak walau hanya dengan lauk sambal. Ya, itu akan kita alami. Selain itu, pasti kita tidak takut mati. Karena tahu betul bahwa hidup yang digelar sudah benar, dalam arti tidak berfokus pada materi. Dan keuntungan terbesar yang diperoleh pasti beroleh hidup yang kekal. Karena ibadah atau hidup kita berkenan di hadapan Allah. Amin. Tuhan memberkati.